Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Di pertemuan praktik ibadah kali ini, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Siti Lisna Rohana, Celia Mesarvino Yulifah, Syahwa Natasha Sugari, Tiara Novita, Valda Melati, dan Zahra Rafiatudina Namilah akan memaparkan materi mengenai Toharoh. Baik, materi yang pertama adalah pengertian taharah. Taharah menurut bahasa ialah bersih dan bersuci dari segala kotoran, baik yang nyata seperti najis maupun yang tidak nyata seperti aib. Menurut istilah para fuqaha, berarti membersihkan diri dari hadas dan najis, seperti mandi, berwudu, dan bertayamum. Taharah terbagi menjadi dua bagian, yaitu lahir dan batin. Taharah lahir adalah suci dari najis dan hadas yang dapat hilang dicuci dengan air mutlak, dengan wudu, mandi, dan tayamum. Sedangkan taharah batin adalah membersihkan jiwa dari pengaruh-pengaruh dosa dan maksiat, seperti dengki, iri, penipu, sombong, ujub, dan riya. Materi selanjutnya yaitu macam-macam tarahah. Yang pertama, bersuci dari dosa atau bertaubat. Bertaubat kepada Allah yang merupakan tarahah ruhaniyah juga sebagai metode mensucikan diri dari dosa-dosa yang besar maupun dosa yang kecil kepada Allah. Yang kedua, bersuci menghilangkan najis. Najis menurut bahasa ialah apa saja yang kotor, baik jiwa, benda maupun amal perbuatan. Sedangkan menurut fuqaha berarti kotoran yang berbentuk zat yang mengakibatkan sholat tidak sah. Najis dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, najis mukhafafah atau najis ringan. Yang kedua, najis mutawasitah atau najis sedang. Yang ketiga, najis mughalazah atau najis berat. Yang ketiga, bersuci dari hadas. Hadas menurut makna bahasa yaitu peristiwa. Sedangkan menurut syara adalah perkara yang dianggap mempengaruhi anggota-anggota tubuh, sehingga menjadikan sholat dan pekerjaan-pekerjaan lain yang sehukum dengannya tidak sah karenanya, karena tidak ada sesuatu yang meringankan. Hadas dibagi menjadi 2. Yang pertama, hadas kecil. Hadas kecil adalah adanya sesuatu yang terjadi dan mengharuskan seseorang berwudu apabila hendak melaksanakan sholat. Yang kedua adalah hadas besar. Hadas besar adalah sesuatu yang keluar atau terjadi sehingga mewajibkan mandi besar atau junub. Macam-macam air dan pembagiannya. Yang pertama ada air mutlak. Air mutlak adalah keadaan air yang belum mengalami proses apapun. Air itu masih asli, dalam artian belum digunakan untuk bersuci, tidak tercampur benda suci ataupun benda najis. Air mutlak ini hukumnya suci dan sah untuk digunakan bersuci, yaitu untuk berwudu ataupun mandi janabah. Air yang suci itu banyak sekali, namun tidak semua air yang suci itu bisa digunakan untuk mensucikan. Nah, di sini contoh-contoh air yang termasuk dalam kelompok suci dan mensucikan adalah yang pertama air hujan, salju, embun, air laut, air zam-zam, air sumur atau mata air, dan air sungai. Yang kedua ada air musta'mal. Jenis yang kedua ini adalah air yang telah digunakan untuk bersuci, baik air yang menetes dari sisa bekas wudhu di tubuh seseorang atau sisa juga air bekas mandi janabah. Yang terakhir ada air mutanajis. Air mutanajis adalah air yang tercampur dengan barang atau benda yang najis. Selanjutnya wudu. Wudu secara bahasa berarti keindahan dan kecerahan, sedangkan menurut istilah syara bersuci dengan air dalam rangka menghilangkan hadas kecil yang terdapat pada wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki disertai dengan niat. Rukun wudu antara lain, yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua telapak tangan sampai siku, yang keempat menggosok sebagian kepala, yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki, yang keenam tertib, yang artinya urut.
Selanjutnya adalah mandi wajib. Mandi wajib disebut juga mandi besar, mandi junub, atau mandi janabat. Mandi wajib adalah menyiram air ke seluruh tubuh, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, dengan disertai niat mandi wajib di dalam hati. Sunnah mandi wajib. Pada waktu mandi wajib disunahkan melakukan beberapa hal antara lain: pertama, menghadap kiblat; kedua, membaca basmalah; ketiga, berwudu sebelum mandi; keempat, mendahulukan anggota badan yang kanan dari yang kiri; dan yang terakhir, menggosok badan dengan tangan. Berikut ini adalah hal-hal yang menjadi penyebab diwajibkannya mandi wajib. Yang pertama, keluarnya air mani, sperma dengan syahwat, baik ketika sedang tidur maupun dalam keadaan terjaga. Akan tetapi, apabila ia bermimpi tidak disertai keluarnya mani, maka ia tidak wajib mandi. Yang kedua, selesainya haid bagi perempuan. Yang ketiga, selesai melahirkan. Yang keempat, selesai nifas, yakni darah yang keluar sudah melahirkan. Yang kelima, meninggalnya seseorang, jenazah. Selanjutnya adalah istinja. Menurut bahasa, istinja berarti terlepas atau bebas. Sedangkan menurut istilah, ialah membersihkan kedua pintu alat kelamin manusia, yaitu dubur dan kubul, dari kotoran dan cairan yang keluar dari keduanya. Istinja hukumnya wajib. Alat-alat yang digunakan untuk istinja antara lain: yang pertama air, yang kedua batu jika tidak ada air, yang ketiga kertas atau tisu jika tidak ada air, dan yang keempat daun-daunan yang tidak biasa dimakan jika tidak ada air. Tata cara istinja: yang pertama, ada air, dapat dibersihkan dengan batu atau kertas sampai bersih. Membasuh tempat keluarnya najis dengan air hingga bersih. Yang kedua, jika tidak sekurang-kurangnya dengan 3 buah batu atau 3 sisi sebuah batu. Jika tidak ada batu, dapat digunakan benda-benda lain asal keset atau keras. Sebelumnya, kita pasti sudah sering mendengar atau familiar dengan istilah tayamum, dan bahkan sudah pernah melakukan praktik tayamum itu dalam kehidupan sehari-hari, karena memang ada keadaan tertentu yang membuat kita harus melakukan tayamum, seperti ketika kita melakukan perjalanan yang jauh dan tidak menemukan air, maka kita diperbolehkan untuk tayamum, ataupun ketika kita dalam keadaan sakit. Tayamum sendiri secara bahasa memiliki arti, yaitu berwudu dengan debu, pasir atau tanah yang suci karena tidak ada air atau adanya halangan memakai air. Sedangkan menurut istilah, tayamum yaitu menyampaikan tanah atau debu yang suci ke muka dan kedua tangan sampai sikut dengan memenuhi syarat dan rukunnya sebagai pengganti dari wudu atau mandi wajib. Ada syarat sah dari tayamum, yaitu ada sebab yang memperbolehkan mengganti wudu atau mandi wajib dengan tayamum. Yang kedua, sudah masuk waktu sholat sehingga kita diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Yang ketiga, sudah berusaha mencari air tetapi tidak menemukan air, maka kita diperbolehkan untuk tayamum. Kemudian, menghilangkan najis yang melekat di tubuh. Dan yang terakhir, menggunakan tanah atau debu yang suci. Adapun rukun dari tayamum itu ada 4, yaitu 1. Niat. Yang kedua, mengusapkan debu ke muka. Yang ketiga, mengusapkan debu ke kedua tangan sampai sikut. Yang keempat, yaitu tertib. Adapun sunnah dalam melakukan tayamum yaitu membaca 2 kalimat syahadat ketika hendak bertayamum. Yang kedua, membaca ta'ud dan basmalah. Yang ketiga, menepiskan debu yang ada di telapak tangan. Yang keempat, meregangkan jari-jari tangan. Yang kelima, menghadap kiblat dan mendahulukan anggota tubuh yang kanan daripada yang kiri. Dan yang terakhir, membaca doa seperti doa wudu.
Pertama, membaca basmalah dan niat sambil menempelkan telapak tangan pada tanah atau debu yang suci. Bismillahirrohmanirrohim. Nawaitu tayamuma listibatis solati fardolillahi ta'ala. Kedua, mengusap wajah hingga rata. Ketiga, mengusap tangan sampai siku, utamakan yang kanan dahulu. Setelah selesai, lalu berdoa. Doa yang dibaca sama dengan doa setelah berwudu. Materi selanjutnya yaitu apa saja sih manfaat toharoh? Manfaat toharoh diantaranya menunjukkan seseorang memiliki iman yang tercermin dalam kehidupan sehari-harinya karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Kemudian, seseorang yang menjaga kebersihan baik badan, pakaian, ataupun tempat tidak mudah terjangkit penyakit. Yang terakhir, seseorang yang selalu menjaga kebersihan baik dirinya, rumahnya, maupun lingkungannya, maka ia menunjukkan cara hidup sehat dan disiplin. Nah, dari semua yang kami bahas tadi, mungkin cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika materi yang kami buat masih memiliki beberapa kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.